Lebih dari 300 tahun Indonesia dijajah oleh bangsa asing hingga akhirnya pada tahun 1945 Indonesia berhasil merdeka. Butuh perjalanan panjang bagi Indonesia untuk mencapai hal tersebut. Dalam perjuangannya mencapai kemerdekaan, banyak sekali perlawanan dan nyawa yang hilang akibat perang ataupun sistem yang memberatkan pribumi. Salah satu sistem yang sangat memberatkan pribumi saat itu adalah kultur stelsel. Sistem tanam paksa ini hampir membuat warga hidup dalam kemiskinan. Edward Douwes Dekker, salah satu warga Belanda yang pada kurun waktu 1856 menjabat sebagai asisten residen di Lebak, Banten, menjadi saksi nyata dari ketidakadilan yang dialami oleh pribumi. Edward Douwes Dekker pun menulis pengalamannya menjadi buku yang berjudul Max Havelaar dan diterbitkan dengan nama pena Multatuli. Nama pena ini sendiri artinya aku yang menderita dan dianggap sebagai aksi protes dari Dekker. Buku ini dianggap sangat sukses karena berhasil membuka mata tentang kolonialisme hingga diterjemahkan ke lebih dari 40 bahasa dan difilmkan pada tahun 1976. Dalam video ini, kami akan membahas mengenai aspek hubungan Belanda-Indonesia dan analisis postkolonial dalam buku Max Havelaar. Cerita Max Havelaar berpusat pada tokoh Max Havelaar, seorang asisten residen Belanda, Saijah, dan Adinda pribumi Lebak, Banten. Max baru saja dipindah tugaskan dari Celebes ke Lebak setelah asisten residen sebelumnya meninggal. Beberapa hari setelah kepindahan Max, ia berjanji akan menjadi pejabat yang adil dan membantu pribumi. Akan tetapi, Max dihadapkan dengan kenyataan yang irasional. Rakyat Hindia Belanda hidup sengsara selama ratusan tahun dan meninggal secara mengenaskan hanya untuk membuat makmur perekonomian Belanda. Tuan mau membaca surat-surat Tuan Slotering yang malang. Itu surat-surat mengenai pemerasan dan pembunuhan yang dilakukan oleh kepala-kepala. Kalau Tuan mau, saya bisa mendatangkan saksi-saksi. Kenyataan ini semakin diperparah karena pemerintah daerah yang juga merupakan seorang pribumi ikut terlibat dalam hal keji ini. Pribumi dieksploitasi dan dijadikan budak pada saat pemerintahan kolonial. Mereka membajak sawah, mengelola kebun, membangun jalan dan infrastruktur tanpa mendapatkan upah yang layak. Bahkan, sebagian besar tidak mendapatkan upah sama sekali. Pada awal cerita Max Havelaar, penjajah bahkan menyebut pribumi sebagai monyet jika mereka melakukan suatu kesalahan yang tak sengaja mereka perbuat. We moeten solidair blijven. Je kunt me toch niet laten afgaan voor het front van die zwarte apen. Zeg dat nog eens en u krijgt de biering. Praktik korupsi dan nepotisme pun dapat ditemukan pada tahun tersebut seolah-olah sudah mendarah daging hingga saat ini. Bupati Lebak yang merupakan wakil rakyat melakukan tindakan korupsi dan hidup dalam bergelimang harta, mengabaikan rakyatnya yang meronta-ronta demi sesuap nasi. Pada zaman tersebut juga masih merupakan hal yang wajar jika beberapa jabatan tinggi diisi oleh sanak saudara. Melalui Max Havelaar, Multatuli ingin menjelaskan suatu kenyataan pahit yang disembunyikan dari banyak orang di Belanda. Multatuli menggambarkan kondisi masyarakat pribumi yang terjajah pada saat itu. Max merepresentasikan betapa kejamnya sistem kolonial Belanda yang diterapkan di Hindia Belanda. Terdapat berbagai kutipan yang menunjukkan bahwa pemerintah di Hindia Belanda lah yang bertanggung jawab atas semua penderitaan yang dirasakan oleh orang-orang terjajah. Multatuli menginginkan orang Belanda yang membaca buku ini untuk berpikir akibat yang ditimbulkan dari efek superioritas yang bangsa mereka miliki dan bagaimana superioritas dapat membutakan mata mereka atas ketidakadilan yang dialami oleh pribumi. Keunggulan yang dimiliki oleh orang Belanda menyebabkan mereka kehilangan rasa kemanusiaannya. Ketika Max ingin memperjuangkan ketidakadilan yang dihadapi oleh rakyat terjajah, ia tidak bisa melakukannya dengan mudah. Bahkan, setelah berbagai perjuangan yang Max hadapi, hal ini hanya berujung pemecatan dirinya dari asisten residen dan menjadi kepulangannya ke Belanda. Sesampainya di Belanda, Max mulai menulis cerita tentang kekejaman yang dilakukan oleh orang Belanda di bagian negara lain.
tahun 1860, tulisan Max berhasil diterbitkan. Dan seperti keinginan Max, buku itu mulai dibaca oleh berbagai halayak dan semua stigma baik Belanda berhasil dipatahkan hingga menimbulkan kontroversial karena berhasil menjelaskan tentang kekerasan, eksploitasi, dan penyalahgunaan kekuasaan Belanda terhadap Hindia Belanda dan penderitaan rakyat Hindia Belanda. Buku ini kemudian menjadi titik balik sikap Belanda terhadap rakyat Hindia Belanda dan penghapusan sistem tanam paksa. Max mungkin gagal dalam memperjuangkan keadilan rakyat Lebak, tetapi Max berhasil dalam menghapus praktik kolonialisme bagi seluruh rakyat Hindia Belanda. Cerita ini mengandung berbagai banyak nilai yang harus kita terapkan seperti kemanusiaan, anti korupsi, anti diskriminasi, dan anti kolonialisme. Cerita ini masih sangat relevan karena Indonesia masih menghadapi hal-hal tersebut. Sejatinya, penjajahan kita belum usai. Persatuan bangsa ini masih diuji dengan berbagai masalah, mulai dari masalah politik hingga ekonomi. Semoga seluruh masyarakat Indonesia dapat belajar dari buku Max Havelaar sehingga kejadian yang menyengsarakan rakyat tidak dapat terulang lagi.